Gengs, kali ini gue pengen bahas soal gerak melingkar yang dikasih sama guru lo lagi. Kita langsung ke nomor 1, gengs ya. Bentar, gue ubah dulu, gue di atas. Anjay. Itu dia. Nomor 1, sebuah partikel bergerak melingkar beraturan. Gerak melingkar beraturan tuh artinya di GMB ya, gengs. GMB, gerak melingkar beraturan. Nah, dibilang dia tuh lakuin 420 putaran tiap menit. Nah, putaran tiap menit tuh gue sebutnya PTM ya, putaran tiap menit. Boleh PTM, boleh PPM gitu kan, putaran per menit, atau boleh RPM, terserah lo. Gue bakal pakai PTM. Kak, kalau RPM tuh apa? RPM itu rotasi per menit ya. Sama aja mereka. Nah, PTM itu 420 ya berarti kan. Jadi satuannya berarti putaran per menit ya, gengs. Nah, itu dia. Nah, sekarang dia bilang frekuensi getaran partikel tersebut adalah, dia tuh mau nyari F gitu kan. Yang ditanya tuh F. Nah, biar lo tahu sebenarnya lo tinggal ini aja sih sebenarnya. Ada rumusnya. Rumusnya lo bisa pakai F sama dengan gitu kan, banyaknya putaran gitu kan dibagi waktu gitu. Pakai rumus ini bisa. Tapi dalam konteks soal ini kita nggak akan pakai rumus ini. Kita bakal pakai logic, gengs. Frekuensi itu kan satuannya itu dia harus putaran gitu, putaran per detik. Itu artinya kalau gue punya PTM itu putaran per menit, kalau gue ubah menitnya jadi 60 detik, itu langsung jadi frekuensi. Maksudnya gimana, Kak? Nih, gue tunjukin ya. Ini gue tulis lagi ya di bawah ya. Gue tulis lagi 420 gitu kan, putaran per menitnya gue ubah ya jadi 60 second. 60 gue taruh sini gitu kan, per 60 second gue taruh sini. Nah, the moment gue ubah putaran per menit jadi putaran per second, artinya ini tuh sekarang bukan lagi PTM sebutnya, tapi frekuensi. Jadi langsung tuh, jadi lu tinggal ubah aja tuh putaran per menit jadi putaran per second. Udah tinggal lo rapiin. Yang kalau lo rapiin 420 kalau gue bagi 60 tuh hasilnya 0 coret 42 bagi 6 7. Berarti 7 putaran per second. Udah. Cuman biasanya putaran per second itu disingkat jadi hertz. Nama orang yang bikin konsep ini anyway. Hertz. Nah, itu dia. Maka jawabannya yang D. Cukup to the point ya. Lanjut. Nomor 2. Sebuah baling-baling helikopter berputar 120 per RPM. Ini RPM lagi nih, berarti sama kayak tadi tuh PTM gitu. Cuman kali ini gue namain RPM lah, ngikutin soalnya. Cuman lo harus tahu ya, ini tuh sama aja kayak soal tadi. PTM sama. PTM, putaran per menit. Terus karena dia bilang angkanya itu 120 per pi gitu kan, 120 per pi, pasti nanti satuannya kayak tadi tuh. Satuannya itu putaran per menit lagi. Jadi gue bisa langsung ganti tuh. Mana sih? Nah, itu dia. Langsung gue, bukan gue ganti ya, maksudnya gue masukin ya, jadi putaran per menit. Nah, kayak gitu. Terus abis ini gue apain? Nah, cek lagi ya. Dia minta kecepatan sudut, gengs. Artinya, yang diminta itu adalah, dia minta omega. Supaya lo tahu, omega itu secara rumus itu gini, 2 pi per T ini secara rumus, dimana T itu periode ya, gengs. Gue akan bahas atau gue udah bahas ya di jam-jam les kita. Lo bisa dengerin baik-baik pas kita belajar les. Sekarang gue akan kerjain dulu soal-soalnya. Nah, ini kan, ini rumusnya. Atau lo tuh bisa kayak metode tadi, tinggal lihat aja tuh. Lo tinggal lihat satuannya. Misalnya omega itu satuannya itu rad per second, ini satuannya. Nah, menariknya putaran per menit lagi-lagi tuh bisa lo ubah jadi rad per second. Dimana menitnya lo ubah jadi 60 second, dan harus ada another information yang harus lo tahu ya. Yaitu satu putaran itu setara dengan 2 pi rad. Nah, itu. For context ya. For context. Putaran itu tuh salah satu satuan sudut. Jadi nanti lo bakal belajar ada 3 satuan sudut. Ada putaran, ada radian, ada derajat. Nah, yang sering lo pakai kan derajat kan, yang dari SD, maybe dari SMP. Sebenarnya masih ada 2 lagi, putaran dan radian itu.
Dan untuk konteks fisika yang lo pakai itu kebanyakan radian. Makanya gue ubah nih satu putaran gitu kan, harus jadi radian gitu. Makanya di sini ternyata kalau gue pengen jadiin dia omega, lo tinggal langsung aja ubah putaran per menit jadi apa namanya, omega, dengan cara langsung lo bikin 120 per pi, putarannya gue ubah ya jadi 2 pirat gitu kan, 2 pirat, karena gue taunya itu satu putaran setara dengan 2 pirat, artinya gue boleh ganti satu putaran dengan 2 pirat per 1 menit kan, artinya si menit pun boleh lo ubah jadi 60 second. Nah, the moment lo udah ubah ada rad per second di situ sebagai satuan, artinya ini sekarang bukan lagi RPM namanya, bukan lagi PTM, tapi omega. Nah, sesuai sama yang lo cari. Udah kan, kalau lo hitung nanti ini 120, kalau gue bagi 60 hasilnya 2 kan. Terus pi gue coret sama pi habis, berarti 2 nih gue kali sama 2, berarti 4. Hasilnya itu 4 dalam radian per second. Udah, gitu dong. Makanya penting banget lo harus tahu satuannya apa. Terus tinggal lo otak-atik aja sebenarnya, nggak perlu pakai rumus gitu. Cuman gue akan contohin juga kalau lo pakai rumus ya. Artinya gue kasih cara kedua. Set gini. Ini gue tulis dulu ya, gengs. Cara kedua ini gue akan pakai rumus omega sama dengan 2pi per t. Nah, kalau lo pengen pakai rumus ini kan sebenarnya artinya lo tinggal cari si t ini kan, si periode itu. Nah, cara nyari periode itu kurang lebih sama kayak cara nyari ini frekuensi. Gitu. Cuman gue kasih tauin dulu ya, gue kasih tauin gini. Frekuensi itu dia kebalikannya periode gitu. Jadi F itu setara dengan 1 per T. Ini lo boleh tulis lagi nih, ini rumus nih gengs. Artinya sebenarnya kalau gue pengen cari periode, gue bisa nyari dulu frekuensinya. Dapat frekuensinya tinggal gue balik, itu periode tuh. Gitu ya. Makanya gue bisa ubah nih, gue bisa ubah si ini kan, si RPM ini lagi-lagi jadi frekuensi dulu ya. Berarti kan kalau gue pengen bikin jadi frekuensi, ini satuannya harus jadi putaran per second ya. Makanya gue ubah nih. Ini kan supaya jadi frekuensi berarti langsung ya. Set, ini 120 per pi gue biarin, terus putaran pun gue biarin ya. Putaran. Dibagi menitnya gue ubah jadi 60 second. Nah, the moment lo ubah satuannya dari putaran per menit jadi putaran per second, dia berubah dari tadinya RPM jadi frekuensi gitu ya. Artinya gue pengen bilang sebenarnya RPM itu sama frekuensi itu beda-beda tipis gitu, cuman beda satuan doang, tipis banget bedanya gitu kan. Lo ubah dikit jadi frekuensi kayak gitu. Terus nih kalau lo cek kan berarti 120 kalau gue bagi 60 hasilnya 2 ya. Artinya frekuensinya itu setara dengan 2 per pi ya, hertz gitu. Kalau frekuensinya 2 per pi, maka periode itu secara matematis tuh kebalikannya. Maka periode itu harus sama dengan pi per 2, gengs. Nah, gitu. Udah kan, kalau periodenya pi per 2, lo tinggal masukin ke sini nih, ke rumus omega. Berarti omega itu sama dengan gitu kan, 2pi gitu kan. Lo bagi sama t-nya. T-nya udah dapat kan, pi per 2. Masukin dia di sini pi per 2. Dan ini udah kembali lagi seperti MTK yang selalu gue bilang ya, gengs, ke kalian. Kita nggak suka kalau ada pecahan di penyebutnya. Kalau lo punya ada pecahan di penyebut, nanti si angka ini nih, si per 2 ini naik ke atas. Gitu kan. Yang kalau naik ke atas nanti jadi gini dia bentuknya. 2pi dikali 2-nya ke atas, per pi-nya standby di bawah. Ini rad per second. Dengan demikian, pi-nya selalu coret. Artinya hasilnya lagi-lagi tinggal 2 kali 2, yaitu 4 dalam rad per second. Artinya memang jawabannya harus yang 4 rad per second, yang ini. Yang A. Ada yang pengen ditanya nggak, gengs? Silakan kalau ada yang pengen ditanya. Lanjut. Nomor 3. Sebuah titik partikel bergerak melingkar. Sebuah titik partikel katanya bergerak melingkar. Beraturan sebanyak 300 putaran tiap menit. Ntar gengs, panas gue nyalain kipas dulu. Nah, artinya kan lagi-lagi informasi yang gue punya kan, ini gue tulis diketahui lah ya biar kayak guru-guru kalian.
RPM-nya gue punya 300 putaran per menit ya, berarti 300 gue punya putaran per menit gitu kan ya secara matematis. Terus dia bilang, oh lo punya sekarang jari-jari gengs, lo punya R, jari-jari itu 10 cm. Gue nggak suka cm ya, gue selalu pengen jadi meter. Dan kalau lo cek juga kan ini meter nih, meter kan, berarti memang harus lo ubah jadi meter. 10 cm kalau lo ubah jadi meter setara dengan 0,1 meter ya. Atau gue tim pecahan ya, jadi gue ubah jadi 1/10 meter. Gue tim pecahan habis lah. Nah, dia katanya nyari percepatan sentripetal. Secara matematis gini bentuknya. Jadi A itu percepatan, S itu sentripetal ya. Dan lo harus tahu kalau gerak melingkar itu, ini gue kasih briefing dikit ya. Apa gue pasti ngajarin kalian nanti di les kita kan secara detailnya. Cuman kurang lebih gini. Syarat benda itu berputar, dia tuh harus punya yang namanya AS. Ini syarat benda berputar nih. Kalau dia nggak punya AS, dia nggak punya percepatan sentripetal, maka nggak mungkin dia berputar. Itu secara fisik ya. Artinya gue pengen bilang, kapanpun lo lihat benda berputar, itu pasti ada percepatan sentripetalnya. Pasti ada. Itu pasti. Dan gue juga pasti akan jelasin di les kita, kalau setiap benda berputar itu dia punya beberapa atribut ya. Artinya udah pasti ada. Misalnya tadi AS itu kan udah pasti ada ya, karena dia salah satu syaratnya. Benda muter tuh pasti harus ada AS. Satu lagi yang lain adalah kecepatan tangensial atau kecepatan linear. Jadi V lurus gitu. Jadi meskipun dia berputar melingkar, bukan berarti dia nggak ada kecepatan linear ya, tetap ada ternyata. Gue akan jelasin nanti lah detailnya. Terus dia juga ada omega ya, kecepatan sudut. Jadi ini 3 hal yang udah pasti ada nih kalau benda berputar. AS tadi kan, terus kecepatan linear yang sering lo pakai kan V, sama omega, kecepatan sudut. Ini 3 hal yang udah pasti ada kalau benda muter. Silahkan. Dan tapi ingat ya, yang sebagai syaratnya cuma AS nih. Ini syaratnya. Kalau V dan W itu kayak konsekuensinya gitu loh. Karena dia muter pasti ada V dan omega. Cuman yang bikin dia harus muter, pasti akan muter tuh syaratnya AS ini. Itu ya. Oke, lanjut dulu gengs. Gue udah jelasin kurang lebih kayak gitulah ya. Gue mau langsung ke jamban. Nah, oke, kita ke jamban dulu gengs. Jamban ya, ini pakai rumus sih gengs, langsung gitu. AS itu lo bisa pakai rumus ini, V kuadrat per R. Gitu pakai rumus ini. Atau lo bisa pakai juga rumus omega kuadrat kali R. Ini sama aja gengs sebenarnya. Tergantung yang lo punya tuh apa gitu. Informasi apa yang lo punya di sini. Nah, kalau gue di sini kan kalau lihat soal ini ya, lo tuh punya RPM. Di soal tadi kan lo udah belajar tuh kan, dari RPM itu lo bisa dapat frekuensi kan, lo bisa dapat periode, lo juga bisa dapat omega gitu. Cuman kita belum dapat contoh-contoh apa dapat V dari si RPM. Dapat si V ini kan, belum dapat tuh contohnya. Makanya gue akan pakai rumus yang ini. Karena dari RPM kan tadi kita bisa langsung dapat omega kan. Jadi gue akan cari dulu omeganya pakai RPM. Tinggal gue ubah kan putaran per menit, gimana caranya jadi radian per second kan. Kan tinggal gini kan, berarti 300 gue biarin, terus putaran tadi kan setara dengan 2 pi rad kan. Nah, 2 pi radian gitu. Terus dibagi menitnya kan gue ubah jadi 60 second kan. Udah kan, tinggal secara matematik lo hitung aja. 300 lo bagi 60 hasilnya 5 kan. Kalau gue nggak salah ngitung. 5 kali 2 pi 10 pi. Artinya omeganya itu udah pasti 10 pi gitu kan, dalam radian per second. Udah kan, dapat omeganya langsung tuh, lo langsung masukin ke rumusnya. Maka percepatan sentripetal adalah, gue pakai gini ya sekali lagi, omeganya 10 pi ya, langsung angkanya aja lah, 10 pi. Jangan lupa lo kuadratin gengs. Terus R-nya itu ini 1/10. Nah ini fungsinya kenapa gue pakainya pecahan ya, biar bagus tuh kelihatan. Ini satuannya langsung ya, percepatan kan lo udah belajar dari GLB meter per second kuadrat satuannya. Makanya kalau gue hitung, gue bakal dapat percepatan sentripetalnya adalah 10 kuadrat ya kan. 100 gue bagi 10,
berarti 10. Ini pi gue kuadratin, berarti 10 pi kuadrat. Udah, dalam meter per second kuadrat. Artinya ya, jawabannya harus yang ini, yang B. Salah, bukan seraf buta huruf loh. Yang A itu. Ada yang pengen ditanya, gengs? Kalau nggak ada, gue lanjut. Gue cek dulu ya MTK-nya. Semoga gue nggak ngablu ya. Soalnya gue lagi lapar sekarang, sumpah. Jadi gue cek dulu. Dan semoga gue fokus. Oke, harusnya bener ya. Ntar kalau salah lagi tolong bilang gue, gengs ya. In case gue salah ngitung lagi, seperti biasa pas gue lagi ngablu. Lanjut. 4. Sebuah benda bergerak melingkar beraturan. Oke, lagi-lagi ada ngomongin gerak melingkar beraturan ya. Berarti GMB yang kita bahas. Dia bilang kita punya jari-jari 6. Oke, gue tulis inilah ya, diketahuinya biar kayak guru kalian gitu. Rapi dikit lah ya gue bikinnya. Oke, gue punya jari-jarinya tuh 6 meter, 6. Terus gue punya jika dalam 2 menit benda melakukan 16 kali putaran. Oke, gue punya T 2 menit ya, waktu tuh 2 menit. 16 kali putaran kan berarti secara matematis dia tuh lambangnya N kan. Jadi tinggal masukin N-nya itu 2 putaran. Set, 2 putaran. 2 putaran. Oke, dia nanya maka kecepatan linear benda. Oke, dia nanya ditanya, ini semoga aja nggak kena muka gue lah ya. V gitu kan, kecepatan linear. Secara matematis kecepatan linear tuh tadi ya, ini lo bisa dapetin dari ini hubungan ini juga bisa, sama anyway gue juga belum ngasih ya ke kalian hubungannya, cuman nanti dulu gue mau ngasih tau dulu. Kalau lo pengen cari V itu lo harus cari omega dulu, dan kalau nyari omega kan sebenarnya lo bisa pakai itu kan, apa namanya, RPM-nya kan, karena ini bisa lo gabung tuh. RPM itu kan putaran per menit. Ini gue punya nih. Artinya N kalau gue bagi T itu hasilnya putaran per menit. Jadi langsung gue cari dulu kan. Kalau N-nya 2 putaran, terus dia buat 2 menit, berarti kan gue punya 1 putaran per menit. Ya nggak sih? Logiknya. Karena dia bilang 2 putaran itu buat 2 menit. Berarti kan per putaran ya 1 menit. Artinya kalau gue pengen cari omeganya langsung gitu kan. Bisa kan, lo tinggal bikin jadi 1 gue biarin putarannya gue ubah jadi 2 pirat gitu kan, kayak tadi gengs. Terus menitnya gue ubah jadi 60 second. The moment gue ubah dia rad per second satuan ya, maka persamaannya jadi berubah kan, bukan lagi RPM tapi omega. Langsung kan dapat omeganya, yaitu berarti segini. Yang kalau gue rapin berarti omeganya itu setara dengan berapa itu? Pi per 30 ya. Pi per 30 rad per second. Nah, udah kan? The moment lo punya omega, tinggal lo masukin ke hubungan antara omega dengan V. Mereka ada hubungannya tuh. Dan kalau lo nggak tahu hubungannya gimana, sebenarnya bisa kita buktiin dari sini, gengs. Dari sini. Ya kan? Karena A sama dengan V kuadrat per R, sama dengan omega kuadrat kali R. Kalau gue buktiin dari situ kan, jadi sebenarnya ini bukan hafalan ya, dia tuh kayak berhubungan aja gitu. Dari sini kan berarti bisa gue ini ya, gue bikin R-nya ke ruas kanan kan, jadi V kuadrat sama dengan omega kuadrat kali R kuadrat tadi kan. Terus ini semua kuadrat, berarti kan bisa gue cancel ini kan kuadratnya. Jadi V sama dengan omega kali R. Tuh. Jadi dia bukan rumus-rumus gitu, gengs. Ini logika aja semua gitu. Kayak apa ya? Kayak logik aja. Oh, udah kan lo punya omega, lo punya R-nya juga kan tuh. Masukin aja kan berarti. Omeganya gue punya kan dalam pi per 30 ya. Gue hirauin apa? Satuan ini langsung aja, R-nya itu 6. V itu kan meter per second kan. Jadi gue langsung masukin meter per second. Yang kalau gue hitung ini kan berarti setara dengan 6 bagi 30 ya. Berarti 5 ya di bawah. Pi per 5. Pi per 5 setara dengan 0,2 ya. Berarti ini 0,2 pi.
dalam meter per second. Udah, maka jawabannya nggak ada. Pinter banget tuh. Apa yang 16 kali, ya ampun, gue nggak baca. Pertanda kalau gue lapar, guys. Gue nggak baca. Kok gue bilang 2 putaran sih? Buta huruf banget ya. Ini kalau lo nonton ini gue terdengar blow on, mohon maaf ya, gue lapar. Ini berarti maksudnya 8 kalinya kan? Ya kan? Ini kita logikin ya. Kalau 2 putaran itu hasilnya itu segini 0,2 pi, berarti kan 16 putaran tuh 8 kalinya kan? Berarti tinggal 0,2 pi lo kali 8 gitu. Pasti 1,6 jawabannya. Pasti itu. Cuman gue buktiin dulu ya, gue buktiin dulu. Kacau. Untung gue cek juga. Nih 16 kali putaran berarti ini 16 bagi 2 ya berarti ya. Putaran bagi menit kan berarti ini 8 ya. 8 putaran per menit. Berarti ini juga bukan 1, ini 8 juga. Berarti ini kan 2 bagi 60 tuh ada 30 di bawah. Berarti ini masih ada 8. Terus berarti ini ada 8 di sini ya. Set. Jadi 8 per 30 kali 6 kan. Terus berarti ini ada 8 juga. Nah, bener kan? Tinggal 8 kali 0,2 pi alias 1,6 pi. Nah, anjay. Canggih juga gue meskipun sempat ngablu ya. Mohon maaf, lapar banget gue. Lanjut dulu ya soal nomor 5 terakhir sebelum gue makan. Gue akan cek dulu MTK-nya in case kalau gue ngablu lagi ya nggak fokus sebentar. Oke, aman ya, harusnya aman. Kita lanjut dulu. Gue harus makan sekarang. Gue lupa gue belum makan ternyata dari tadi. Suatu titik partikel mengelilingi suatu lingkaran. Oke, lagi-lagi ada titik di ngelilingi lingkaran ya. Jari-jari lingkarannya itu 0,4. Artinya gue langsung punya nih, diketahuinya kan. Diketahuinya yang pertama yang pasti R-nya, yaitu sebesar 0,4 meter. Saat menempuh 4 putaran, gengs, berarti itu N-nya ya. Kita punya N-nya itu 4 putaran. 4 putaran. Dia nyari jarak yang telah dilalui, ya kan? Jarak berarti apa? X ya lambangnya lah ya. Kan jarak soalnya, X. Ini kan sederhana ini. Ini kan pelajaran lo SMP kali ya. Gue juga nggak tahu. SMP mungkin. Atau SD ya? SMP kayaknya. Ya itu kan berarti ini benda muter kan? Ya kan, muter. Terus lo tinggal logikin aja. Dia itu 4 putaran. Berarti kan kayak 1 putaran. Oke, berapa jumlahnya. Terus dia lakuin 1 putaran lagi, udah 2 tuh kan, berarti lo tambah jaraknya, lo lakuin lagi 3 putaran kan dengan jarak yang sama anyway, berarti udah 3 kalinya tuh. Terus lo lakuin lagi putaran terakhir. Nah kan berarti lo tinggal ini kan, tinggal lo tambah jarak-jaraknya yang setara dengan 4 kali keliling lingkaran kan, udah kan. Jadi sebenarnya langsung gue logikin aja, artinya si X itu setara dengan 4 kali keliling lingkaran gitu doang. Cukup to the point ya. Udah masukin tuh, berarti jadinya tinggal 4 gue kali keliling lingkaran. Keliling lingkaran kan 2 PR ya, 2 PR gitu. Masukin deh, ini 4 gue biarin, maksudnya gue kali 2 ya, 8 gitu maksudnya. Ini P nya gue biarin, terus R nya 0,4 dalam meter ya. Kalau lo kali 8, lo kali 0,4 tuh hasilnya 3,2. Masih ada P nya, kita biarin dalam meter. Udah. Artinya gitu, dia tuh dia menempuh jarak 3,2 kali pi dalam meter untuk menempuh 4 putaran itu. Makanya jawabannya yang B. Itu dulu untuk 5 soal ini. Ada yang pengen ditanya nggak, gengs? Silahkan chat gue ya kalau ada yang pengen nanya. Gue akan makan dulu. Bye.